Anak usia dini memiliki beberapa fungsi sebagai program stimulasi edukasi, antara lain fungsi adaptasi, fungsi sosial, fungsi perkembangan, dan juga fungsi bermain. Sebagai salah satu program stimulasi edukasi, fungsi adaptasi berperan penting dalam perkembangan anak, utamanya untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan dan juga menyesuaikan diri terhadap kondisi dirinya sendiri. Setiap anak tentulah dilahirkan berbeda dan unik. Dan berdasarkan gaya belajarnya, maka dapat digolongkan menjadi 3 tipe. Pertama, anak dengan penyesuaian lambat. Kedua, dengan penyesuaian sedang. Dan yang ketiga, anak dengan penyesuaian cepat. Halo anak-anak. Pagi ini kita akan belajar sambil bermain. Tapi sebelum belajar, seperti biasa, akan ada satu temanmu yang menyiapkan. Siapa yang berani menyiapkan ke depan? Saya. Anak dengan tipe penyesuaian lambat cenderung sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru. Biasanya, anak tipe penyesuaian lambat bersikap penakut, pasif, dan pemalu. Bahkan, ia minta ditemani ibunya di dalam kelas. Hal ini berlangsung berminggu-minggu. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap berikutnya, ibunya boleh di luar kelas, tetapi harus terlihat olehnya. Anak dengan tipe ini, kelebihannya mudah diatur dan dikendalikan karena tergantung orang tuanya. Dalam pembelajaran, sebaiknya guru tidak bersikap keras kepada anak dengan tipe penyesuaian lambat, karena anak akan semakin takut dan beradaptasinya menjadi lebih lama. Untuk sementara, biarkan mereka ditemani ibunya. Berilah motivasi agar anak menjadi lebih nyaman dengan lingkungan barunya, agar anak lebih cepat menyesuaikan diri. Anak dengan tipe penyesuaian sedang disebut juga tipe perlu pemanasan. Anak tidak terlalu berani dan tidak pula penakut. Anak perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Setelah beberapa waktu, anak memperoleh kepercayaan dirinya kembali, sehingga menjadi berani seperti teman lainnya. Kelebihan dari anak tipe penyesuaian sedang adalah berhati-hati terhadap lingkungan baru, tetapi tidak penakut. Sedangkan kekurangannya adalah perlu sedikit waktu untuk beradaptasi. Perlu adanya dorongan awal untuk mencoba sesuatu yang baru atau menghadapi tantangan. Anak tipe ini perlu diberi kesan pertama yang baik saat anak akan masuk lingkungan baru. Keramahan lingkungan baru akan mempercepat anak menemukan keberanian untuk bergaul di lingkungan yang baru. Di sini ya. Nih Mbak Elsa. Bisa mainan bikin ada sendoknya. Anak tipe penyesuaian cepat mudah menyesuaikan dengan lingkungan baru. Anak tipe ini penampilannya penuh keberanian dan terbuka. Tampil dan berbicara apa adanya. Mudah bergaul dengan teman yang baru.
lincah, bahkan beberapa dari mereka tergolong sangat aktif. Kelebihan anak tipe penyesuaian cepat adalah mudah bergaul, berani, menyenangkan, lincah, dan menyukai tantangan. Kekurangannya, anak relatif sulit dikendalikan dan butuh pengamanan lebih karena menyukai tantangan beresiko. Anak tipe ini tidak boleh dilarang dengan ketat, sebab anak menyukai tantangan. Guru perlu memberi pengawasan lebih dan memberi arahan yang mendidik, agar keberanian anak terarah ke hal positif. Berdasarkan penelitian yang ada, gaya belajar pada anak dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Pertama, gaya belajar visual. Kedua, gaya belajar auditori. Ketiga, gaya belajar kinestetik. Dan yang terakhir, gaya belajar campuran. Ayo muter lagi. Anak-anak, coba dengarkan. Kita sudah pernah rekreasi naik kereta api. Sekarang Bu Guru mau ngajak rekreasi naik pesawat. Siapa yang pernah melihat pesawat? Oke, coba. Pesawat itu jalannya seperti apa? Seperti burung terbang. Punya apa ya ini ya? Oh, punya sayap. Nah, jalannya seperti ini. Kalau belok ke kiri terus, ayo semuanya kita naik pesawat. Semua tangannya direntangkan seperti burung terbang. Ayo. Suaranya sebagaimana pesawat. Ayo semuanya dikeraskan. Iya. Anak dengan gaya belajar visual memanfaatkan potensi visual secara maksimal dalam kegiatan belajarnya. Setiap hari Pada saat anak belajar, matanya lebih banyak dimanfaatkan untuk mengamati benda, gambar, atau simbol yang ada di sekitarnya. Ia lebih mudah memperoleh informasi dari hasil pengamatannya tersebut. Anak bergaya belajar visual akan lebih cepat mengerti dan memahami jika dapat melihat langsung benda yang dijelaskan oleh guru ataupun gambar-gambar. Anak yang gaya belajarnya secara visual akan sangat mudah diperkenalkan sesuatu melalui simbol-simbol atau gambar-gambar. Saat mengenalkan konsep bilangan, guru dapat memanfaatkan simbol untuk menggambarkan bilangan yang ditulis. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Ciri-ciri anak dengan gaya belajar visual adalah: pertama, anak cenderung melihat sikap, gerakan, dan bibir guru yang sedang mengajar. Kemudian salah satu balonnya meletus. Ciri kedua, anak dengan gaya belajar visual bukan pendengar yang baik saat berkomunikasi. Saat mendapat petunjuk untuk melakukan sesuatu, biasanya akan melihat teman-teman lainnya, baru kemudian dia sendiri yang bertindak.
Ciri ketiga, anak dengan gaya belajar visual tidak suka berbicara di depan kelompok dan tidak suka pula mendengarkan orang lain. Anak-anak pingin badannya sehat harus rajin berolahraga. Ciri keempat, anak dengan gaya belajar visual terlihat pasif dalam kegiatan tanya jawab. Ciri kelima, anak dengan gaya belajar visual kurang mampu mengingat informasi yang diberikan gurunya secara lisan. Ciri keenam, anak dengan gaya belajar visual lebih suka pembelajaran dengan peragaan daripada penjelasan lisan. Ciri ketujuh, anak dengan gaya belajar visual dapat duduk tenang di tengah situasi yang ribut dan ramai tanpa terganggu. Gaya belajar auditori adalah gaya belajar pada anak, di mana anak lebih senang belajar dengan mendengar suara atau musik. Pada anak dengan gaya belajar ini, sangatlah aktif dan mudah memperoleh informasi melalui indera pendengarannya. Ciri-ciri gaya belajar auditori adalah anak dengan gaya belajar auditori mampu mengingat dengan baik penjelasan guru di depan kelas. Anak dengan gaya belajar auditori adalah pendengar ulung. Anak mudah menguasai lagu di televisi dan radio. Anak dengan gaya belajar auditori cenderung banyak bicara. Anak dengan gaya belajar auditori senang melakukan tanya jawab dan berkomunikasi dengan orang lain. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Iya. Kalau buang sampah. Kalau buang sampah harus di tempat sampah. Anak yang memiliki gaya belajar kinestetik akan belajar secara optimal dengan cara menyentuh, membongkar pasang, dan melakukan sendiri atau learning by doing. Sebagai seorang guru, hendaknya mengenal anak didik yang memiliki gaya belajar kinestetik. Sebagian besar anak memiliki gaya belajar kinestetik. Oleh sebab itu, pendidik harus mampu melibatkan anak didik semaksimal mungkin dalam kegiatan pembelajaran. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik adalah anak menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya, termasuk saat belajar. Anak sulit berdiam diri atau duduk tenang, selalu ingin bergerak. Anak mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan tangannya aktif. Misalnya, saat guru menerangkan pelajaran, dia mendengar sambil tangannya asik menggambar. Anak suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar. Anak sulit menguasai hal-hal abstrak seperti peta, simbol, dan lambang. Anak menyukai praktek atau percobaan, permainan, dan aktivitas fisik.
Hampir semua anak didik di usia PAUD memiliki gaya belajar campuran. Seiring perkembangan usia, dia akan memiliki hanya satu gaya belajar yang dominan. Gaya belajar campuran adalah gaya belajar di mana anak kadang bertipe auditorial sekaligus visual atau juga kinestetik, atau hanya kinestetik dan visual. Ketika anak melakukan kegiatan bermain, semua alat indera dan kinestetiknya akan dimanfaatkan secara maksimal. Itulah sebabnya bermain merupakan kegiatan yang paling tepat diberikan kepada anak usia dini. Di samping menyenangkan untuk anak, juga akan memaksimalkan penginderaan dan kinestetik anak, sehingga mampu memberikan informasi pengetahuan sebanyak-banyaknya pada anak. Ketika anak bermain lompat tali, maka otomatis kinestetiknya akan berkembang. Anak juga akan mengamati bunyi yang ditimbulkan oleh lompatan kaki. Anak akan berusaha menghitung berapa kali mereka melompat dan melihat atau mengamati gerak tali atau kesalahan yang dilakukan temannya. Kegiatan gerak, mendengar, dan mengamati tersebut merupakan berbagai kegiatan belajar yang melibatkan seluruh alat indera anak. Berdasarkan informasi gaya belajar, tentulah hal ini dapat memberikan sumbangan yang besar untuk para guru. Misalnya, dalam hal perencanaan alokasi waktu, pemilihan metode pembelajaran, dan juga penggunaan media. Semoga tayangan ini dapat memberikan manfaat untuk rekan-rekan guru PAUD.